Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyebaran fitnah dan memanipulasi digital atau manipulasi digital atas dokumen ijazah Jokowi, Roy Suryo CS belum ditahan. Meski begitu, salah satu tersangka yakni Rismon Sianipar bilang pihaknya akan mengajukan pra-peradilan. Sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV ada Ketua Umum Jokowi Mania Andi Aswan. Selamat sore Bang Andi. Sore Audrey. Dan ada juga nanti akan segera bergabung ada Roy Suryo yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada Guru Besar Fakultas Hukum Unsur Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat sore. Selamat sore Mbak, selamat sore Mas Adi. Selamat sore Pak Hipnu. Ya, saya mau coba ke Mas Roy dulu yang sekarang tersambung melalui sambungan telepon sebelum tiba ke studio Kompas TV. Selamat sore Mas Roy. Ya, sore Mbak, aku sudah ada di ruang sebelah. Mas Roy, saya mau tahu dulu nih, apa tanggapan pertama Anda sebagai penuding ijazah palsu Jokowi yang akhirnya setelah gelar perkara menetapkan Anda dan kawan-kawan sebagai tersangka? Ya, nggak apa-apa, itu kan hak dan kewenangan dari polisi, hak saya juga untuk membela diri, dan insya Allah nanti akan kita buktikan, seluruh rakyat Indonesia akan melihat apakah bukti-bukti yang sudah kemudian digunakan untuk menersangkakan saya, itu benar-benar ada atau hanya fotokopi. Karena kita tahu, pada kasus yang lulu ya, ditetapkannya Gus Nur dan bahkan ditahannya Gus Nur dan Bambang Tri itu semuanya hanya berbekal fotokopi. Lah ini kan dahsyat. Apakah di era dulu 2 orang kemudian dipidana ya di era Jokowi, apakah sekarang di era Prabowo ya 8 orang akan kemudian dipenjara hanya gara-gara fotokopi dari ijazah Jokowi? Saya tetap yakin ya, nanti dia tidak akan menunjukkan ijazahnya di sidang karena berkali-kali ada sidang, ya, dia tidak pernah dan mangkir gitu aja, bahkan bohong, ya, berkali-kali dia bohong juga. Jokowi itu apa? Berarti ya sampai sekarang Anda masih setelah ditetapkan sebagai tersangka, Anda masih yakin bahwa ijazah Pak Jokowi tidak asli? Tidak asli, 99,9% palsu. Dan insya Allah itu nanti rakyat akan melihat dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi saksi semua. Oke, tersangka Roy Suryo, Bang Andi masih berkeyakinan sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih yakin ijazahnya Pak Jokowi nggak asli? Ya itu kan haknya Mas Roy Suryo ya yang mengatakan itu. Yang jelas kita lihat institusi negara sudah mengatakan bahwa ijazah beliau adalah asli. Bagaimana katakan ijazah beliau asli ya, sekarang sudah ada penetapan tersangka ya kan. Ada 8 orang. Dibagi 2 klaster. Dibagi 2 klaster. Jadi ini menarik ya. Artinya ada 5 orang klaster 1, ada 3 orang di klaster 2. Ya. Jadi intinya di sini adalah perbedaannya itu hanya di pasal yang digunakan. Oke. Ada pasal 160, terus ada pasal yang di luar yang pasal 160 itu di klaster yang kedua. Ya pada dasarnya ya kita juga menghormati apa yang telah dilakukan oleh Mas Roy Suryo dan kawan-kawannya itu dalam arti pembelaannya nanti ya mau melakukan pra-peradilan itu adalah hak konstitusi yang dilindungi negara juga. Oke, apa benar Mas Roy Suryo dan kawan-kawan ini akan mengajukan pra-peradilan? Nah kalau ini saya asli datang ada fisiknya. Kalau yang tadi ijazahnya itu nggak asli. Tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka Mas Roy. Nggak apa-apa, yang namanya tersangka itu satu tahapan. Uang saya tersangka nanti mungkin kalaupun jadi terdakwa, kalau nanti terus lagi misalnya jadi terpidana, ada yang terpidana 6 tahun aja masih bisa menghina hukum seenaknya dada-dada. Tapi nggak takut Mas Roy? Apanya? Nggak takut nih nanti? Yang saya takut dan teman-teman takut adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya dengan bukti-bukti yang zalim kayak gini, ya kita akan lawan. Lawan termasuk dengan mengajukan pra-peradilan? Ya, itu nanti adalah salah satu apakah kita mau praper atau tidak, tunggu tanggal mainnya. Kenapa harus ada? Apakah dengan pra-peradilan menunjukkan bahwa kemudian juga Anda takut? Oh, enggak juga. Jadi yang namanya praper tuh hak. Apakah nanti praper? Apakah nanti misalnya ada upaya lain? Misalnya ada. Terus kemudian nanti tiba-tiba ternyata ditemukan kebohongan yang dilakukan oleh UGM misalnya. Ya, misalnya KKN-nya itu ternyata bukan Jokowi yang ada di desa KKN. Saya sudah menemukan siapa itu orang kehutanan yang ada di KKN. Ya, nah itu nanti akan kita bongkar semua. Rakyat akan menjadi saksi, Pak Andre dan juga Bang Aswan. Masih terus melawan nih Bang Andi. Masih terus melawan kubunya. Ya kalau tidak ada perlawanan itu bukan Roy Suryo. Itu ciri-ciri khas beliau ya. Kita hargailah apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo itu. Itu udah hak konstitusi beliau. Dengan keyakinan kita itu terhadap apa yang
yang dikatakan oleh semua institusi negara termasuk penerbit ijazah itu adalah UGM mengatakan itu sudah final, itu artinya ijazahnya beliau asli dan beliau hadir berkuliah karena banyak sekali mungkin lebih dari 100 barang bukti ketika beliau baru masuk sampai beliau selesai dalam studinya dan di wisuda, yang kemungkinan yang tidak ada satu barang aja yaitu karcis bisnya waktu dia kuliah. Dan barang buktinya nggak cocok semua, katanya sarjana, barang buktinya sarjana muda, biaya pembiayaan semesternya hanya sampai semester 2, KKN-nya tidak cocok waktunya. Itu kan bisa kan dilihat dari UGM, kan UGM sudah mengatakan kita punya nih dari 1 sampai akhir, nanti UGM dibuka kalau oknum di pengadilan. Nggak apa-apa buka, ijazahnya ada nggak di pengadilan? Kalau gitu saya mau nanya ke Prof Hipnu. Prof Hipnu sebenarnya di mana sih unsur pidananya, padahal ini kemudian tadi berkelit bahwa Mas Roy bilang bahwa ijazahnya ini diambil dari media sosial ya, salah satunya. Itu makanya mohon maaf untuk Pak Kapolda ya, Pak Irjen Asep ya, tolong nasihatin benar abuahnya bener nggak? Informasi yang masuk ke Irjen Asep, saya mengedit ya, saya dan pada itu mengedit kemudian ijazah, kemudian mengedarkan palsu. Wow, itu kebohongan publik. Tidak ada yang namanya kami mengedit sama sekali. Jadi ini jangan menimbulkan kesalahan, dan karena gara-gara diedit itu katanya itu yang menjadi alasan unsur untuk penetapan menjadikan tersangka. TSK. Salah besar Bapak. Jangan mau ditipu anak buah Bapak. Kalau gitu menurut Prof Hipnu sendiri di mana unsur pidananya sehingga membuktikan bahwa Roy Suryo CS ini masuk dalam unsur pidana, termasuk juga dengan pengenaan pasal Undang-Undang ITE dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini, tudingan? Ya, gini Mbak. Ini yang menarik. Jadi pertama kan 310, 311 dalam KUHP. 310 itu sebagai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu bersifat subjektif terhadap pengadu, yaitu Pak Jokowi, terhadap ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang merasa diri Pak Jokowi menjadi tercemar. Itu yang potensi kayaknya agak sulit untuk terbantahkan. Yang agak menarik adalah yang 311. 311 ini adalah sebagai fitnah, tuduhan bahwa apa yang dilakukan itu adalah fitnah palsu. Nah, oleh karena itu sebagai cara yang terbaik 311 ini tidak hanya pencemaran tapi juga bagaimana membuktikan kepalsuan tadi. Walaupun di sini besok itu bukan tentang delik pemalsuan, tapi karena 311 itu adalah sebagai fitnah yang terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan, itu harus dibuktikan. Oleh karena itu mau tidak mau yang menarik besok dalam suatu peradilan ini, mau tidak mau dalam 311 ini selain pencemaran baik adalah tentang pembuktian kepalsuan tentang ijazah dugaan tadi. Ini yang menarik. Jadi kalau biasa kasus-kasus biasa kan terkait dengan pemalsuan 362. Ini enggak 311 tapi diikuti dengan suatu pembuktian delik pemalsuan tadi. Jadi di sini yang menarik. Jadi di sini Prof yang akan menarik adalah justru terjadi perang dalam sidang ini ya, saling membuktikan. Iya, ini kan 311 itu fitnah tentang dugaan yang diharapkan tidak benar, tentang kepalsuan. Nah, kepalsuannya di mana? Kan itu nih. Karena ini suatu yang jadi merupakan satu kesatuan itu. Jadi bukan pencemaran Pak, tapi fitnah yang menyangkut tindak pidana jagung palsu. Lah, palsunya di mana? Ini ya saya kira menarik. Jadi suatu bentuk penyelesaian secara efektif, efisien di dalam pengungkapan suatu perkara. Sehingga kemarin tentang pembuktian-pembuktian yang dilakukan oleh Polda itu sudah bagus. Lah sekarang tinggal dalam suatu persidangan tentang pembuktiannya. Karena ini bukan delik pemalsuan tapi delik tentang fitnah menyebabkan kepalsuan dari fitnah yang bersangkutan. Ini yang menarik. Kalau yang terkait IT, saya kira IT itu hanya sebagai alat. Kalau tudingan fitnah itu siapa yang harus membuktikan terlebih dahulu, Prof? Ya, di sini nanti dua-duanya. Pak Jokowi membuktikan, Pak Roy membuktikan sama-sama. Jadi asli atau tidak? Berarti artinya ijazah asli itu memang harus diperlihatkan di dalam sidang nanti? Kalau menurut diksi 311 adalah kepalsuan, tuduhan kepalsuan. Itulah yang harus dibuktikan. Ini yang selama ini tidak pernah terjadi, tapi ini sebagai suatu diksi yang menarik, yang karena memang sejak awal ini perdebatannya adalah Pak Roy menginginkan suatu persidangan, sehingga mudah-mudahan pandangan saya, hakim akan memberikan ruang tentang hal tersebut. Sehingga sebelum masuk pada 311. Kalau 310, oke, itu nama pribadi. Tapi yang 311 yang menarik Mbak, IT menarik karena itu hanya sebagai alat.
digunakan dengan IT. Nah itu memang kalau IT kan semua orang tahu. Makanya dalam IT itu ancamannya lebih besar 7 tahun gitu. Ya. Mas Roy, berkali-kali kan Pak Jokowi juga sudah siap gitu. Kalau di persidangan saya akan memperlihatkan jika dibutuhkan. Bohong itu. Ijazah aslinya. Bohong itu. Berarti artinya nanti akan ada perang untuk memperlihatkan ijazah dalam sidang. Buktikan kata-kata saya, bohong kata-kata dia. Dia berkali-kali ditantang di sidang, tidak akan berani menunjukkan dan selalu menggunakan segala cara untuk memanipulasi sidang. Dibikin NO lah, dibikin pengadilan takut dan lain sebagainya. Dan ini bagus sekali statement dari Prof. Hipnu ini. Karena sama juga dengan statement yang disampaikan secara langsung ya oleh mantan Kabar Eskrim yang namanya Pak Susno Duaji, ya. Ijazah yang dipersoalkan harus dibuktikan dulu, ya, sah atau tidak. Yang punya kewenangan membuktikan adalah pengadilan tata usaha. Jadi pengadilan yang lain. Ini nggak bisa Polda memastikan itu. Kalau ijazah produk pejabat tata usaha negara. Dan beliau menyatakan salam hangat dari Xinjiang, Cina. Barusan beliau WA ke saya. Jadi artinya terima kasih Pak Susno, terima kasih juga Pak Ugro. Orang-orang polisi yang masih sehat pikirannya, yang kemudian tidak hanya asal menggunakan alat bukti atau informasi. Sekali lagi, saya sangat menyayangkan statement dari Pak Irjen Asep yang mengatakan mereka ditersangkakan karena mereka melakukan editing. Tidak ada Pak editing yang dilakukan. Justru ada orang PSI yang namanya siapa itu yang kemudian Sandi itu, ya, itu yang kemudian mengupload dan membuat ijazahnya miring. Begitu saya miring, itu beda. Itulah yang bisa kena pasal 32 atau 35. Jadi maksudnya Anda adalah penetapan Anda sebagai tersangka ini tidak tepat pasalnya? Sangat tidak tepat dan itu harus batal gugur demi hukum. Dan itulah nanti ada langkah upaya apa yang akan dilakukan. Ya Pak Andi silakan Anda ketawa. Bang Andi, sebenarnya kemarin pada saat Anda dimintai keterangan oleh media adalah bagaimana respon Anda terkait dengan tudingan atau sangkaan atau Mas Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka, Anda bilang Pak Jokowi sudah siap memberikan ijazahnya, menghadirkan ijazahnya di persidangan. Jadi kalau tadi dibilang Mas Roy bilang itu adalah bohong, belum tentu? Jadi Audrey, pokoknya apa yang dikatakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu hak dia untuk defend. Dia mau plot twistnya kan paling jago plot twist ini, ya kan? Apakah dia punya komunikasi dengan Pak Jokowi? Kan enggak. Yang komunikasi kan adalah saya. Pak Jokowi mengatakan, saya siap apabila diminta oleh pengadilan untuk membuka semua, saya akan buka di depan pengadilan. Dari jasa SD, SMP, SMA sampai S1. Itu jelas itu. Mengatakan saya. Di mana? Di Solo mengatakan. Ya. Jadi itulah. Ya, kalau Roy Suryo mengatakan bohong-bohong, ya memang ini metomania namanya. Tak kasih tahu, termasuk yang bohong. Kemarin ada relawan-relawan Jokowi datang ketemu dengan Pak Jokowi. Katanya yang si Judiari itu, ya itu kan mengatakan, saya udah lihat ijazahnya, asli. Freddy Damanik mengatakan, benar nggak lihat ijazahnya? Oh ijazahnya masih disita polisi. Ya kami lihat scan-nya. Itu kan bohong. Nah kemarin kan Bang Freddy juga pada saat ketemu di Solo, Pak Jokowi sendiri sudah. Nggak, itu bohong. Freddy mengatakan sendiri dalam Kompas TV kemarin sore, ya Zoom waktu itu, dia mengatakan enggak kok itu hanya scan. Gimana ini scan? Jadi kebohongan itu akan diturunkan dari Jokowi ke. Jadi setelah ditetapkan sebagai tersangka, apa langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh Mas Roy nanti ya? Usai jeda. Iya. Minta dong, akhirnya dialog ini tidak meaningful participation. Gak cuma butuh didengar kita. Didengar mah gampang, abis itu dilakuin mau. Paling dizalimi nggak sih dengan hasilnya sanksi sidang etik itu? Ya, sekali lagi kita menghormati keputusan MKD. Harapan publik kan besar sekali Pak Sugeng. Bagaimana mendudukan perkara ini? Kita perlu transparan, termasuk kegiatan-kegiatan DPR yang itu semua masyarakat harus bisa lihat secara. Rosi, Sabtu 8 November, pukul 10 malam di Kompas TV. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Baru Happily popok celana dewasa 3-in-1, cocok untuk omalincah kayak Ega. Happily ekstra serat nampung hingga 1200 ml, gembung, ekstra kering, ekstra tipis. Ada ekstrak teh hijau, pakai dari pagi, nyaman kebelet. Pakai Happily say, praktis. Nongki kesandang kesindang sampai malam, enggak bocor.
Nggak kelihatan kan, say? Eka pakai popok. Oma Opa nggak usah worry lagi. Pakai Happily. Semua jadi easy. Wingscare. Bagi yang terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Di timur Indonesia, di antara debur ombak Merauke, konektivitas digital menghidupi. Dari guru yang mengajar, UMKM tradisional token, hingga kehidupan masyarakat. Semua terhubung oleh jaringan serat optik kabel bawah laut. Menyatukan negeri dari barat dan timur, hingga utara dan selatan. Jurnal Indonesia. Menjaga sinyal, merawat harapan. Senin 10 November, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Kompas Petang, Saudara Prof Hipnu, saya mau ke Prof Hipnu dulu. Prof, dari Polda bilang penetapan tersangka ini murni penegakan hukum sesuai dengan prosedur, aturan, transparan, akuntabel. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah bisa seseorang ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi tanpa memperlihatkan terlebih dahulu ijazah aslinya kepada penuding? Ya, gini, ini kan dugaannya kan pencemaran nama baik, Mbak. Jadi fokusnya itu pencemaran nama baik. Sebagai bentuk pencemaran nama baik itu adalah perasaan yang dimiliki seseorang. Tapi kan objeknya ijazah, Prof. Ya, makanya nanti yang 311 tadi, itu loh. Apa yang dituduhkan itu mengandung kepalsuan, palsu atau tidak. Tercemaran di situ. Jadi 310, 311 suatu rangkaian yang tidak dipisahkan. Nah, itu yang menariknya gitu. Jadi ini bukan tuduhan tentang pemalsuan, tapi pencemaran nama baik akibat suatu tuduhan. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kalau kita konsisten dengan 311 fitnah terhadap tindakan kepalsuan, ya mau tidak mau nanti hakim harus memfasilitasi. Seperti ini, mana yang benar gitu loh. Jadi fitnahnya itu, oh ternyata tidak fitnah, oh ternyata fitnah. Itu nanti di persidangan dalam pembuktian yang berlakukan. Lah, kalau tentang IT, oh itu saya kira sebagai alat aja. Karena sebagai alat menggunakan semua orang tahu, makanya hukumannya lebih besar menjadi 7 tahun. Oke, tapi jadi kalau 311, karena sebagai bentuk kepalsuan tadi, ancamannya cukup berat, 4 tahun. 4 tahun. Ya, jadi intinya pada saat memperlihatkan ijazah itu gimana, Prof? Sebaiknya harus ditetapkan sebagai tersangka dahulu, baru kemudian nanti diperlihatkan atau sebelum dulu? Ya, itu bagian dari suatu pembuktian. Nanti kan dalam suatu pembuktian ini equal, kan gitu kan. Kejaksaan, kepolisian mendalilkan suatu bukti-bukti secara subjektif mewakili negara, tapi objektif terhadap hukumnya. Lah, kemudian nanti penasihat hukum Pak Roy Suryo akan mencari, loh yang dituduhkan yang palsu yang mana, buktinya mana, pengen lihat dulu, kan gitu loh Pak. Ini kan di sini kan seperti itu kalau kita melihat suatu persidangan yang terkait 311. Lah, di saat itulah, ruang itulah nanti ada suatu perdebatan tentang ijazah tadi. Oke, jadi Mas Roy, kalau misalnya sekarang nih Anda sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini kan belum dipertunjukkan ya untuk ijazah Pak Jokowi ya? Sama sekali belum dan nggak ada. Dan satu lagi, terima kasih Prof. Jadi konsennya kan 310, 311. Oke lah, kita hormati itu 310. Tapi yang jahat, kalau kata si Cinta kepada Rangga di hadapannya itu jahatnya, itu dimasukkan pasal-pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang karena kebetulan saya yang ikut membuat itu, tahu persis pasal itu adalah kalau ada seseorang membuat sesuatu dokumen yang palsu menjadi asli atau membuat sesuatu dokumen yang asli menjadi palsu. Jadi artinya Anda tidak diterima sebagai tersangka dengan pasal itu? Loh, tidak ada, karena pasal itu jahatnya apa? Itu hukumannya, ancaman hukumannya tinggi, 8 tahun dan 12 tahun. Itu pasal seludupan yang akan digunakan untuk kemudian menahan kami. Ya, jadi sekali lagi, ini jahat banget ya. Di era yang lalu, era Jokowi saja, itu sudah ada 2 anak bangsa kemudian dikriminalisasi. Sekarang akan ada 8 yang dikriminalisasi di era Pak Prabowo. Jadi apa kata dunia internasional? Jadi Anda anggap ini adalah kriminalisasi? Kriminalisasi karena ada penyelundupan 2 pasal ITE. Ya biasa begitu. Kalau sudah katakanlah ya, dengan pertimbangan-pertimbangan oleh penyidik, bahwasanya ini masuk ke pasal ini, itu kan dengan
penelitian yang sangat mendalam dengan juga masukan dari para para saksi-saksi ahli untuk itu. Banyak loh saksi ahli yang masuk di situ. Kalau kita lihat ada berapa? Ada 130 semua. orang gitu kan. Artinya yang di situ sudah tetap yang dimasukkan pasal-pasal itu sudah mulai proses gitu loh. Ya kalau mereka mengatakan wah ini selundupan dan ini ya itu kan bisa diuji nanti di pengadilan untuk masalah itu. Yang penting sekarang itu ya siap-siap aja lah Mas Roy makan yang enak kayak gitu ya. Ya terus juga jangan lupa bawa koper lah nanti pas pada pemeriksaan sebagai tersangka. Oke, Bang Andi sebenarnya menurut Bang Andi sendiri bagian yang mana sih yang kemudian akhirnya ini menjadi bukti kuat bahwa Mas Roy ini kemudian ya layak ditetapkan sebagai tersangka. Ini bagian yang mana? Karena kan Mas Roy sendiri bilang ijazah ini diambil dari media sosial politik PSI. Data-datanya juga diambil dari KPU pusat dan daerah. Jadi bagian yang mananya? Ya kalau kita lihat ya, dari mensreanya pertama, Mas Roy ini bukan 2025 loh. 2020, 24 Wah, itu enggak, itu 2020 itu dia sudah melakukan ini palsu. penelitian terhadap itu ada pengkhianat itu palsu kalau itu. Jadi saya sudah bisa paham untuk itu. Kalau dikatakan apa sih aja yang dikatakan ditentukan untuk itu, ya itu kan nanti prosesnya itu nggak bisa dibuktikan itu bohong. Ya kan, ya. Tapi menurut kalau Anda saya kan nggak. Ya kalau saya sih pasti ya itu undang-undang ITE-nya itu sangat kuat. Nah itu yang salah. Ya undang-undang ITE-nya tadi kan Pak Prof Ibnu juga mengatakan pasal 310 itu. Nah, itu juga salah satu penguatan. 310, 311 oke. Jadi yang intinya adalah ya itu saya tadi saya bilang ya udah tarung aja tuh nanti di pengadilan. Tarung tapi tidak boleh dikriminalisasi kalau pakai. Nah ini kan selalu mengatakan begitu ada setiap yang sudah di status tersangka kriminalisasi ada kriminalisasi. Pasal penyelundupan pasal penyelundupan selalu dikatakan seperti tapi tidak itu. Dikriminalisasi. Gini, seorang yang negarawan itu contohnya Yusuf Kalla. Yusuf Kalla jelas-jelas dihina sehina-hinanya oleh orang namanya Silprester waktu itu. Itu jelas ada rekamannya. Nah, ini tapi Pak Yusuf Kalla hanya menggunakan pasal 310 saja. Dan orangnya sudah terpidana. Ini udah luar dari konteks. Ini jelas itu udah inkrah. Itu luar dari konteks. Itu enggak konteks, itu contoh di luar dari konteks ya. Dan pengecut jadi yang kita fokusnya ini negarawan ini sudah tersangka Mas Roy. Dan kapan akan ditahan? Nah, jadi begini. Tersangka nanti kan ada lagi surat untuk diperiksa sebagai tersangka. Disitulah penyidik bisa menentukan apakah pasal mana yang mau dipakai dan pasal berlapis apa yang dipakai gitu kan. Saya yakin ya. Mungkin ini keyakinan saya. Keyakinannya apa? Ya itu jangan lupa bawa koper nanti jadi nggak bisa. Oke, jadi menurut Anda adalah nanti bisa Pak Andi Aswan masuk koper mana? Oke, kalau Prof Ibnu sendiri ini kan salah satunya adalah undang-undang pasal yang dikenakan adalah terkait dengan undang-undang ITE, ancamannya di atas 5 tahun penjara. Menurut Anda apakah dalam pemeriksaan pertama langsung ditahan atau sekarang ditahan sebelum pemeriksaan? Ya, penahanan itu adalah tidak wajib ya. Karena kalau kita lihat dalam suatu penahanan itu harus ada syarat objektif. Bukannya di atas 5 tahun ini salah satunya. Betul. Syarat objektif terhadap semua tindak pidana yang diancam 5 tahun penyidik, penuntut umum, hakim dapat. Dapat. Kalimatnya dapat. Dapat, jadi bisa ya, bisa saja. Syarat objektif. Syarat subjektif adalah adanya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan sebagainya. Nah pertanyaannya, Polda khawatir atau tidak? Polda sudah cukup atau tidak? Nah ini yang terjadi di dalam suatu upaya paksa penahanan. Jadi upaya penahanan itu subjektivitas. Berarti opsional ya Prof ya? Bisa iya atau enggak gitu ya? Nah. Iya. Bisa iya atau bisa tidak. Karena kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan barang bukti, dan dapat. Diksinya dalam konteks hukum adalah dapat, tidak wajib. Jadi tergantung pada Polda Metro dilakukan upaya paksa atau tidak. Dengerin tuh para opsional, tapi gini loh, Mas Roy itu kan ada visa Australia 3 tahun. Lah sama visa Amerika juga ada. Maksudnya dikhawatirkan. Oh iya bisa saja ntar dia visa Australia ada. Saya ke Australia. Visa Schengen juga ada, nggak ada masalah. Iya. Mas Roy nggak akan kemana-mana kan? Ngapain kemana-mana? Saya kemana-mana kemarin itu ke Australia katanya, itu melarikan diri. Enggak, saya pulang membawa bukti itu yang dikhawatirkan karena bukti bahwa Gibran adalah tidak sekolah. Saya sudah lihat, saya sudah lihat sertifikat
sertifikat yang Mana dibawa. Mana ini bohong lagi? Ini bohong lagi nih. Jadi intinya ya, kalau saya Pak Hipnu itu mungkin persepsi Pak Hipnu ya. Iya. Selama ini kalau kita ketahui, yang di atas 5 tahun itu selalu ditahan. Kan begitu ya. Kalau Pak Hipnu bilang ini dapat ya. Ya mungkin dapatnya Pak Hipnu itu 80% gitu loh. Jadi Anda yakin bahwa nanti akan langsung segera ditahan? Yang di atas 5 tahun itu yang pasal 32, 35. Kalau itu tidak sah diterapkan, karena tidak ada dokumen elektronik yang saya edit, ya, ya udah pasal itu gugur. 32, 35 harusnya nggak dikenakan. Ya kan nanti kan diperiksa lagi. Iya. Anda bisa dibuktikan nanti diperiksa sebagai berarti artinya sambil menunggu pemeriksaan, saya nggak tahu nih, udah dapat jadwal pemeriksaan pertama belum? Nanti kita tunggu, saya juga masih nunggu ya. Akan mengajukan pra peradilan langsung atau nunggu aja nih? Nunggu aja. Nggak boleh, bukan pra peradilan. Sebelum itu tuh masuk di P21. Ya P21 baru. Dan nanti saya yakin kalau misalnya tadi dikatakan itu jaksa penelitinya akan bingung nanti, akan P19, P21 kayak Jokowi dan Pak Kasmujo dulu bolak-balik karena sama sekali nggak kuat. Dan kalau dilihat BAP-nya patah semua. Yang dituduhkan ke saya itu kegiatan tanggal 26 Maret. Saya nggak ada di situ. 22 Januari nggak ada di situ. Jokowi laporan tanggal 30 April. Setelah itu bukti-buktinya setelah 30 April. Misalnya Mbak Menteri melaporkan saya dianiaya tanggal 1 Mei. Tapi yang dilaporkan adalah 10 Mei. 12-nya itu Mas kan Roy, bohong jadi semua. bentuk perlawanan Anda dan kawan-kawan sesudah ditetapkan sebagai tersangka adalah kita lihat nanti apa yang lain dan itu akan saya ceritakan ke Kompas TV. Pokoknya pra-peradilan? Apa? Pra-peradilan nggak? Tunggu saja tanggal mainnya. Apakah ada pra-peradilan atau pasca peradilan? Nah, ini kalau gitu joke aja sih. Kalau gitu singkat aja Prof. Ini untuk pengajuan misalnya kalau ada pengajuan pra-peradilan, apakah kemudian tadi ya harus melalui pemeriksaan perdana dulu atau ya sudah ajukan saja pra-peradilan bagi tersangka? Iya, pra-peradilan itu kontrol ya. Kontrol yang dilakukan terhadap penegak hukum, terhadap upaya paksa. Apa itu upaya paksa? Terhadap penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka lainnya, penggeledahan maupun penyitaan. Nah, tampaknya kalau nanti Pak Roy Suryo itu adalah tentang penetapan tersangka. Terhadap penetapan tersangka itu bukti apa? Bagaimana cara memperolehnya? Lah itu yang nanti, karena ini sebagai syarat formal, Pak. Tapi belum masuk materi loh ya. Belum masuk materi. Bagaimana Polda Metro memperoleh bukti? Bagaimana Polda Metro sudah melakukan pemeriksaan saksi atau belum? Apakah Mas Roy Suryo sudah diperiksa atau belum? Lah itu yang materi-materi itu yang terkait dengan pra-peradilan. Jadi belum masuk materi, tapi bagaimana menetapkannya begitu, Mbak. Terima kasih Prof Hipnu untuk pandangannya. Terima kasih Mas Roy, Bang Andi, terima kasih. Terima kasih. Ya.